Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudara Mas Putra, asisten modul metode analisis minyak nabati dengan dosen pengampu Dr. Anda Khairat MSI dan Dr. Yelmida Aziz MSI. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana proses pembuatan dari metode analisis minyak nabati. Berikut videonya. Adapun alat yang digunakan pada praktikum ini ialah kondensor, viscometer Oswald, magnetic stirrer, spatula, gelas ukur, pignometer, corong kaca, Erlenmeyer, beker gelas, termometer, corong pisah, statif dan klem. Selanjutnya ada heating mantel dan labu leher 2. Adapun bahan yang digunakan, yang pertama itu ada minyak goreng nabati, KOH, dan yang terakhir metanol. Selanjutnya yaitu proses perangkaian alat. Pertama, hubungkan labu leher 2 dan kondensor, yang sebelumnya sudah diolesi dengan vaselin. Kemudian, kondensor dijepitkan ke klem. Setelah alat terhubung, hubungkan kedua selang ke kondensor. Di mana selang pertama untuk air keluar, dan selang kedua untuk air masuk. Selanjutnya yaitu persiapan bahan. Pertama, timbang KOH dengan menggunakan neraca analitik. Kemudian, ukur metanol dengan gelas ukur. Lalu KOH dilarutkan dengan metanol dengan menggunakan beker gelas dan spatula. Selanjutnya, ukur minyak goreng nabati dengan menggunakan gelas ukur, yang mana bahan-bahan ini jumlahnya sesuai dengan lembar penugasan. Kemudian dituangkan ke beker gelas untuk dipanaskan bersama KOH. Suhu pemanasan dalam proses pemanasan ini adalah sekitar suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya, masukkan campuran metanol dan KOH ke labu leher 2 yang sebelumnya sudah dimasukkan magnetic stirrer. Lalu, pasang termometer ke labu leher 2 dan tutup menggunakan aluminium foil.
Setelah campuran metanol alkohol dimasukkan ke labu leher 2, hidupkan alat dan set kecepatan putaran beserta suhu sesuai dengan lembar penugasan. Setelah suhu mencapai 40 derajat Celcius, masukkan minyak yang telah dipanaskan ke labu leher 2 dan tutup menggunakan aluminium foil dengan waktu sesuai dengan lembar penugasan yang telah diberikan. Kemudian panaskan air untuk pencucian biodiesel. Setelah waktu reaksi berakhir, selanjutnya matikan alat. Kemudian lepas rangkaian alat. Lalu tuangkan hasil reaksi ke dalam corong pisah. Cuci reaksi dengan menggunakan air hangat yang telah dipanaskan untuk membuang sisa-sisa katalis dan gliserol. Setelah itu, pisahkan gliserol dan air. Setelah dicuci, maka akan terbentuk 3 lapisan, yang paling bawah air, gliserol, dan yang paling atas biodiesel. Dan ini gliserol dan air hasil pencucian. Lakukan pencucian berkali-kali sampai tidak ada lagi gliserol pada biodiesel. Selanjutnya, tampung biodiesel yang dihasilkan ke dalam beker gelas untuk dilakukan proses pengujian. Selanjutnya, proses pengujian. Yang pertama, uji densitas minyak goreng nabati dengan cara timbang penometer kosong dan catat beratnya. Kemudian, tuangkan minyak nabati ke penometer hingga penuh dan tutup. Lalu ditimbang beratnya dan catat beratnya. Hitung densitas minyak dengan rumus yang telah ditetapkan. Selanjutnya, uji kadar air minyak goreng nabati dengan cara timbang cawan kosong dan catat beratnya. Kemudian, tuang minyak ke cawan kosong dan timbang dan catat beratnya. Lalu masukkan ke dalam oven dan lakukan penimbangan tiap 10 menit sekali hingga beratnya konstan. Setelah konstan, hitung kadar air dengan rumus yang telah ditentukan. Selanjutnya, yaitu uji densitas biodiesel dengan cara timbang penometer kosong dan catat beratnya. Kemudian, tuang biodiesel ke penometer hingga penuh dan tutup. Lalu ditimbang dan catat beratnya. Hitung densitas dengan rumus yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, uji viskositas biodiesel menggunakan viskometer Oswald dengan cara tuang biodiesel ke dalam viskometer. Lalu miringkan sampai tanda batas paling atas dan tahan menggunakan ibu jari. Kemudian lepas ibu jari dan catat berapa lama waktu yang diperlukan untuk turun ke tanda batas bawah. Selanjutnya, uji nyala biodiesel dengan menggunakan lilin. Hidupkan lilin dan panaskan biodiesel di atas sendok hingga apinya menyala, lalu catat waktu dan suhunya. Catat suhu dan waktu yang diperlukan untuk api menyala. Sekian video dari saya, semoga membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.